refleksi. Oke, dalam bab ini kalian sudah belajar tentang eksponen dan logaritma serta bagaimana hubungan antara eksponen dan logaritma. Nah, ini kita ingat-ingat lagi hubungan eksponen dan logaritma. Jadi hubungan kita punya apabila kita punya A pangkat B sama dengan C, ini adalah eksponen. Bentuk ini ya bisa kita rubah dalam logaritma menjadi logaritma itu kayak mencari pangkatnya. B sama dengan pokoknya itu A, ditaruh di atas A log C. Nah, ini hubungannya. Apa itu eksponen dan logaritma? Nah, kalau eksponen kita ingat-ingat waktu SMP, eksponen itu adalah perkalian yang berulang-ulang. Ya, eksponen adalah angka yang dikalikan dengan angka itu sendiri secara berulang-ulang ya. Angka yang dikalikan dengan angka itu sendiri yang dikalikan dengan angka itu sendiri. Nah, bisa dinyatakan dalam eksponen. Dinyatakan dalam eksponen. Nah, jadi misalnya A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sampai N kali. Ya, sampai N kali. N kali. Ya. Nah, kalau logaritma ya, apa perbedaan fungsi? Oke. Ini belum ya. Jadi kalau logaritma itu mencari nilai pangkat ya, boleh kita bahasa sendiri itu mencari pangkat. Apabila A pangkat B sama dengan C ya, apabila A dan C diketahui ya, apabila A pangkat B sama dengan C dan A serta C diketahui, kita bisa mencari nilai B dengan konsep logaritma. Bisa mencari B dengan konsep logaritma, yaitu B sama dengan A log C. Nah, nilai logaritma ini bisa kita gunakan tabel atau kalkulator ya. Nilai logaritma bisa dari tabel atau kalkulator. Dulu waktu Pak Ali sekolah belum ada kalkulator, ada tapi harganya sangat mahal. Jadi ada tabel. Jadi dulu waktu Pak Ali SMA itu agak susah mengerjakan logaritma. Banyak sekali tabelnya itu berderet-deret. Jadi aduh sangat susah ya. Ya, cuman ya adanya itu akhirnya belajar. Jadi penggunaan tabelnya sebenarnya mudah, cuman prosesnya jadi ribet gitu aja. Lebih enak kalkulator. Sekarang kalkulator sudah ada di mana-mana dan bisa didapatkan dengan mudah asal punya HP itu bisa diinstal kalkulator. Jadi penggunaan tabel menjadi tidak terlalu penting atau tidak terlalu signifikan. Jadi sudah tidak diajarkan lagi di sekolah. Apa perbedaan dari fungsi pertumbuhan eksponensial dan fungsi penurunan eksponensial? Berikan masing-masing satu contoh. Ya, kalau fungsi ya pertumbuhan eksponensial adalah ya fungsi adalah rumus ya. Rumus adalah kayak fungsi ya fx ya, sama dengan n a x ya, dengan a ini lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1 dan
Gitu aja ya. A lebih besar dan X adalah bilangan cacah pada umumnya. X ya elemen bilangan cacah. X elemen bilangan cacah. C A. Nah, grafiknya. Nah, ini grafiknya dan contohnya sekarang. Grafiknya secara umum grafiknya seperti ini. Ya. Naik seperti ini. Bisa dimulai dari 0 ya, bisa dimulai dari angka tertentu ya. Pokoknya seperti ini. Bisa dimulai dari negatif pun bisa. Ya. Bentuknya secara umum seperti ini ya. Dengan ini adalah X-nya. Di sini adalah fx. Ya, di sini adalah X, di sini adalah fx. Ya, contoh penyebaran virus saat pandemi. Jumlah pasien penderita virus, penderita atau pasien ya, jumlah penderita atau pasien saat awal pandemi COVID-19 misalnya. Jadi naiknya secara eksponensial ya. Sekarang kena 2, besok kena 4, besoknya lagi sudah 8, besoknya 16. Jadi naiknya eksponensial. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain adalah bunga bank. Ya, bunga bank dengan konsep bunga berbunga. Ya. Oh, ini agak banyak ya. Contoh lain saya kasih 2 adalah bunga bank. Ya. Terus contoh lain bunga bank. Ya, yang bunga berbunga ya, bunga berbunga. Atau bunga majemuk. Nah, sekarang ada lagi penurunan, fungsi penurunan eksponensial, fungsi penurunan eksponensial. Ya, rumus umumnya tadi kalimatnya biar mirip ya. Nah, fx adalah n dari a pangkat x ya. Oh iya, ini n-nya sama-sama ya, baik di atas maupun di bawah. N adalah nilai awal atau mula-mula. Nah, n ini biasanya disimbolkan n, biasanya disimbolkan x0, biasanya macam-macam ya. Tapi pada intinya ya bisa n, bisa m0, macam-macam ya. Jadi terserah, tidak ada aturan yang mengikat ya. Bentuknya aja kurang lebih seperti ini. Mau ini pakai fx, pakai m0, pakai terserah. Pakai m ya, kalau di sini m, di sini biasanya m0. Bentuk umumnya saja. Nah, ini yang penting A-nya ini berkisar di antara 0 sampai 1. Ya. Biasanya dinyatakan dalam pecahan atau persentase. Biasanya dinyatakan dalam pecahan. Ya, X-nya tetap bilangan cacah ya, bilangan elemen bilangan cacah. Ya. Grafiknya secara umum seperti ini bentuknya. Nah, ini grafik. Di sini adalah X-nya, di sini fx. Contoh adalah peluruan radioaktif. Contoh lain adalah ada di buku ya, kadar obat dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Kadar obat ya dalam tubuh dalam selang waktu tertentu. Waktu tertentu. Apa hubungan eksponen dan logaritma? Wah, ini sudah kita jawab ya hubungannya. Ya, saling invers. Jadi kalau eksponen a pangkat
B sama dengan C, ya, saling invers dengan kalau logaritma B sama dengan A log C, saling invers. Jadi berkebalikan. Jadi kalau logaritma eksponensial itu nyari C-nya, ya, yang dicari C-nya, kalau logaritma yang dicari B-nya. Berikan contoh penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah, ya, penerapan untuk memprediksi jumlah pasien COVID, ya, 19 di rumah sakit, atau di wilayah tertentu gitulah, di wilayah tertentu. Ini pakai konsep eksponensial di wilayah tertentu, ya. Jumlah saldo uang di bank dalam tempo jangka waktu tertentu, jumlah saldo di bank setelah, ya, waktu tertentu. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tadi sudah kita bahas juga. Loh, cuman 4 aja pertanyaannya. Ya sudah, refleksinya itu kurang lebih